Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vinisa, dan saya Sekar Purbosari. di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Jadi, di semester genap ini kita berdua akan mengampu mata kuliah ini selama 14 kali pertemuan ya. Omongan ya. Ya, insya Allah 14 kali pertemuan. Nah, di pertemuan pertama kita hari ini, kita belum sampai ke materi gitu ya. Kita masih ke perkenalan sama gambaran umum nanti 14 pertemuan ke depan itu kayak apa. Sebelumnya, kalau teman-teman belum join di grup WhatsApp kelas masing-masing, silakan teman-teman hubungi dosen pengampu masing-masing. Untuk kelas A, B, C itu bisa ke saya. Kemudian kelas D, E, F, F dan kelas dan kelas internasional bisa ke internasional saya. ya Bu Sekar gitu ya. Ya. Ya, jadi di sini saya dan Mbak Sekar akan menjelaskan tentang perkuliahan kita selama 14 kali ke depan. Yang pertama itu jelas rencana pembelajarannya dulu. Jadi kita akan belajar dari chapter 1 sampai 14. Kalau teman-teman lihat di Open Learning juga itu sudah ada ya. Jadi pertemuan 1 sampai ke 14 ini apa. Sistemnya masih sama dengan semester gasel kemarin. Jadi nanti di Open Learning saya nggak set end date. Jadi teman-teman bisa akses materinya itu kapanpun. Tapi kalau untuk tugas dan segala macamnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan deadline dari masing-masing tugasnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang ruang lingkup dan pendekatan psikologi komunikasi. Terus kita juga akan belajar konsepsi psikologi tentang manusia, kemudian kita baru masuk ke level komunikasi. Nah, di sini itu level komunikasi sama dengan yang pernah teman-teman pelajari, baik di pengantar komunikasi, kalau nggak di teori komunikasi ya, mulai dari komunikasi intrapersonal sampai yang paling kompleks itu komunikasi massa. Bedanya adalah di mata kuliah psikologi komunikasi, setiap level ini hanya akan dibahas tentang bagaimana perspektif psikologi itu memandang level komunikasinya. Jadi nggak akan sebanyak dari level komunikasi yang mungkin teman-teman sudah pelajari sebelumnya, tapi lebih membedah gitu ya, lebih detail itu tentang sisi dari psikologinya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke elemen komunikasinya, mulai dari psikologi komunikator, pesan, dan bagaimana nanti pengaplikasian dari psikologi komunikator dan psikologi pesan. Kira-kira kayak gitu. Jadi intinya nggak banyak ya materinya. Ya, karena beberapa materi kan sudah ada di materi mata kuliah yang lain. Kayak interpersonal, intrapersonal itu ada di KAP kalau nggak salah ya, komunikasi antar Yes, pribadi itu betul. udah ada. Itu tentang materi kuliahnya. Kemudian yang selanjutnya itu soal kontrak perkuliahan kita. Sebenarnya kontrak perkuliahan ini nggak terlalu banyak gitu ya. Ini malah sifatnya itu lebih kayak apa namanya yang paling standar. Jadi ya Hmm. persensi 75%, terus nanti kita itu pakai open learning gitu ya, dengan metode video, PPT bernarasi atau Google Meet. Tapi ini akan bergantian gitu ya. Nanti biar teman-teman juga nggak bosan, terus ada komunikasi dua arah. Jadi nggak hanya share-share materi aja. Tapi sebenarnya kalau di saya itu biasanya teman-teman sangat boleh untuk diskusi via WhatsApp group atau via komen yang nanti ada di materi di Open Learning. Gitu ya, Mbak ya? Iya, Ya, aku jadi bukan biasanya di grup WhatsApp setiap misal di jam-jam perkuliahan saya selalu mempersilahkan untuk kalau mau tanya di sini sekalian aja, jangan japri ke saya, nggak apa-apa, langsung di grup WhatsApp aja. Jadi teman-teman yang lain bisa ikut baca. Siapa tahu teman-teman juga punya pertanyaan yang sama, jadi bisa sekalian baca jawabannya di situ. Atau yang mungkin nggak pengen bertanya itu kan juga bisa nambah nambah wawasannya karena ada yang bertanya gitu. Jadi biar yes. semuanya, Ya, saya siapa tahu sepakat ada tuh yang via grup, jadi jangan japri. kalau temennya ada yang baca kan otomatis temennya ikut, oh ternyata ada pertanyaan kayak gini ya, jawabannya ternyata ini gitu, kita nggak usah mengulang-ulang jawabannya gitu. Oke, itu soal perkuliahannya nanti. Sebenarnya nanti di sistem pelaksanaannya juga kita akan update sesuai sama kebijakan di UNIF ya, karena di UNIF kan peraturannya
sampai hari ini peraturannya itu masih online gitu ya. Jadi akan dievaluasi setiap bulan. Kalau semisal kondisi sudah memungkinkan, mungkin bisa offline juga. Tapi ya who knows gitu ya. Jadi sekarang kita share yang sudah pasti aja. Ya, Kemudian online dulu. ya, yang selanjutnya itu soal UAS. Jadi seperti biasa, kalau teman-teman punya permasalahan soal presensi gitu ya, teman-teman bisa menghubungi dosen 2 minggu sebelum UAS. Setelah itu kalian tidak bisa menghubungi lagi kayak gitu karena presensi di UAS ini nanti harus fix 2 minggu sebelum UASnya. Kemudian yang terakhir, silakan hubungi dosen pengampu untuk join dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Jadi grup WhatsApp ini sebenarnya bukan masuk ke metode perkuliahan ya, tapi lebih ke kayak koordinasi aja. Semisal Bisa ada dipakai untuk komunikasi antara dosen, mahasiswa, dan bukan cuma dosen dengan satu mahasiswa, tapi bisa bareng-bareng. Kalau ada info atau pertanyaan bisa langsung di situ aja. yes. Kemudian untuk penilaian, nanti walaupun dosen pengampunya 2, nanti sistem penilaiannya itu insya Allah sama, materinya sama, soal ujian juga sama, tugas juga sama gitu ya. Ya. Mulai Dan dari mungkin ini sekalian mumpung ini kita bahas masalah penilaian, sekalian saya mau cerita. Siapa tahu mahasiswa juga ada yang masih banyak yang nggak tahu ya kalau keluarnya nilai itu berupa huruf A, A per B, B per C itu kan bukan dari dosen yang ngasih hurufnya ya, tapi dosen hanya menginput angka dari misal kalian masuk dari 14 pertemuan masuk 10 kali ya kita masukkan angka 10 untuk UTS dan UAS juga gitu tergantung poinnya dapat berapa. Kalau dapat 80 kita masukkan 80. Tugasnya juga begitulah. Nanti jadi huruf A, B, C atau E atau A per B itu dari sistem universitas yang otomatis menghitung dan menentukan huruf apa yang keluar gitu. Karena banyak ini Mbak Vinisa, banyak yang protes, kok saya dapatnya A, kok teman saya dapatnya ini. Dikirain pihak dosennya itu yang ngasih A per B-nya gitu loh. Tanpa mereka tahu bahwa kita tuh tinggal masukin angka aja. Kadang beda 5 poin bisa jadi beda nilai. Gitu. Ya, itu karena ada konversi secara otomatis gitu lah ya. Jadi itu dari sistem, bukan dari dosennya gitu. Ya, nah konversi itu tadi, itu nilai total dari presensi UTS UAS dan tugas dan completion. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa nanya gitu ya, semisal semisal kalian nggak yakin UASnya segitu atau UTS-nya segitu gitu ya, silahkan tanya sebelum batas upload nilai ditutup. Kalau dari saya kayak gitu. Kalau habis UTS biasanya misal 2 minggu setelah UTS kemungkinan udah dikoreksi kan, ditanyain gitu kan nggak apa-apa. Ya, itu untuk penilaiannya kayaknya ya sepertinya cukup. Nah, kalau ini sebenarnya bukan materi ya, tapi lebih kayak warming up. Jadi untuk pemanasan dulu nih, minggu pertama kan kayak wawasannya dulu ya. Kalau psikologi komunikasi itu kita nanti belajar apa gitu. Kenapa sih anak ambilnya kuliah komunikasi kok harus belajar psikologi komunikasi itu apa? Jadi belajar ilmu psikologi ya enggak banget sih. Kita nanti akan bahas psikologi tapi yang berkaitan dengan sisi komunikasinya. Di situ nanti tadi kalau saya baca di pekan keberapa ya, di situ nanti di pekan ketiga kalau nggak pekan keempat itu tentang beberapa pendekatan tentang manusia. Nah di situ nanti biasanya tahun-tahun sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa pendekatan psikologi dalam memandang manusia, karena ada beberapa pendekatan memandang tentang manusia. Ada yang memandang manusia itu dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya. Nah, dari sisi masa lalunya, mungkin kayak teman-teman sering dengar, oh pola asuh, pola didik anak dari kecil itu mempengaruhi besarnya, mempengaruhi perilakunya ketika berada di lingkungan sekitar. Nah, itu nanti bisa bisa dijelaskan juga di bagian pendekatan tentang manusia. Kaitannya dengan komunikasi,
kaitannya ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain nih, teman-teman, misal satu si A dengan si B berkomunikasi. Di situ tidak hanya melibatkan mulut, suara, atau kalau mulut suara itu kan verbal ya, bukan hanya melibatkan verbal non verbal aja, tapi juga melibatkan sisi psikologisnya. Nah, sisi psikologis seseorang juga mempengaruhi bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Iya. Kayak teman-teman misalnya ngerasain diajak ngobrol temennya, diajak curhat, tapi kalau dari sisi psikologis kita sendiri lagi nggak bagus, kita diajak curhat orang lain jatuhnya malah nggak ngasih solusi, tapi kita malah nambah beban teman kita juga kan, sering kayak gitu kan. Nah, kadang orang itu ada yang pinter komunikasinya, pinter cara berkomunikasinya pinter, tapi kadang mereka tidak melibatkan sisi psikisnya. Efeknya adalah ya itu tadi, ketika ngobrol sama orang lain, ketika berkomunikasi baik verbal maupun verbal, mereka lupa memperhatikan sisi psikisnya. Iya. Oh, ngomong tinggal ngomong aja tanpa ngeliat yang aku ajak ngomong ini dengerin nggak sih? Yang aku Iya, ajak ngomong ini kondisinya sebenarnya lagi lagi kayak apa gimana gitu ya. sih gitu. Kayak itu Mbak Venisa, kemarin aku lagi lihat ini loh YouTube-nya Bunga Citra Lestari sama Vijay Daniel itu waktu menceritakan Oh ya, suaminya interview itu ya. meninggal dunia. Itu kan ada beberapa ya, itu kan banyak kan itu. Aku lupa ya, yang video yang keberapa itu Bunga Citra Lestari itu BCL itu bercerita tentang dia merasa ketika berduka banyak yang datang dan bertanya, kenapa sih kok bisa sampai meninggal dunia? Harusnya kamu nggak usah bawa ke rumah sakit sana, harusnya bawa ke rumah sakitnya sini. Kok bisa sih sampai meninggal? Apa telat ya pertolongannya? Kok bisa sih, apa kurang istirahat dan lain sebagainya. Ternyata yang dirasakan BCL pada saat itu adalah kalian tuh nggak usah banyak tanya, kamu cukup datang aja, aku sudah merasa sangat terbantu gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana ketika kita berkomunikasi sama orang lain, kita ngajak ngobrol, niatnya bagus, melayat, mau menghibur, tapi kadang kita lupa, kita menanyakan hal-hal yang sebenarnya mengganggu atau malah menambah beban orang yang lagi kita ajak ngobrol gitu loh. Kadang dengan kita hadir saja, itu sudah sangat membantu psikis orang Sudah lain. cukup gitu ya. Kayak kita senyum, kayak biasanya saya kalau di kelas, bukan kelas online ya, tapi kelas offline, kelas di waktu kuliah ketemu gitu, saya sering ngobrol sama mahasiswa bahwa kalau ngomong sama orang, kalau ketemu sama orang, diajak senyum atau disapa, tolong jangan hanya lihat mulutnya. Terus lihat apanya, Bu? Komunikasi nonverbal yang tidak bisa dibohongi itu ada di gerakan alis, mata, dan mulut. Pernah nggak sih teman-teman atau Mbak Vinisa juga ngerasain disapa orang, senyum, tapi mata dan alisnya tuh diam aja. Jadi cuma gitu toh. Beda kan sama orang yang senyum tapi mata dan alisnya ikut bicara gitu loh. Nah, itu di situ ada sisi psikisnya kan. Kadang sebenarnya aku nggak mau deh senyum sama Bu Sekar, tapi kalau aku nggak senyum besok nilaiku jelek. Temu nih Akhirnya di setengah-setengah ya. parkiran, nah setengah-setengah mulutnya aja. Dikirain aku nggak tahu kalau dia nggak ikhlas. Tapi kan ada yang kalau disapa tuh nyenengin gitu loh, mata dan alisnya itu ikut senyum gitu. Nah, di psikologi komunikasi kita akan belajar ini sisi manusia itu ketika sama orang lain. Dari sisi psikisnya juga kita harus lihat. Bukan hanya kita ngelihat orang yang kita ajak bicara, tapi kita juga ngelihat sisi psikisnya kita. Ya, jadi kan? kita dan orang lain lah ya sebenarnya. Ya. Apalagi slogan psikologi kan, psikologi untuk Anda, bukan untuk saya. Makanya bukan untuk kalian ya. Psikologi untuk Anda, bukan untuk saya. Jadi yang orang psikologi kayak saya ini berubah jalan terus, nggak sembuh-sembuh kan. Karena psikologi untuk Anda, bukan untuk saya. Nah gitu, jadi teman-teman selain kalian nanti mahir berkomunikasi karena udah dapat ilmu komunikasinya banyak ya, ada komunikasi antar pribadi, ada komunikasi massa, itu ada mata kuliahnya sendiri. Tadi teman-teman juga belajar ketika berkomunikasi sisi psikisnya juga kita akan lihat.
Tapi dengan catatan, nanti materi psikologinya juga nggak psikologi banget juga enggak. Karena kalau kalian teman-teman mau psikologi banget ya, SKS-nya bisa 10 SKS setiap kuliah ya. Pindah Itu jurusan Mbak sebenarnya. pindah jurusan. Saya aja yang udah kuliah lama di psikologi kadang lupa, kadang merasa masih kurang gitu. Apa ya, nambah kuliah lagi kan. Makanya nanti psikologinya nggak psikologi banget enggak, tapi psikologi apa ya, luarannya psikologi kayak pendekatan-pendekatan psikologi tentang manusia itu kita akan belajar di situ. Kenapa sih orang ada yang bilang seperti apa isu yang itu loh, pedofilia, kayak hal-hal kayak gitu, psikologi klinis itu. Pelaku pedofilia itu biasanya mereka mengalami trauma di masa kecil. Ya, ternyata di masa kecilnya sudah pernah menjadi korban. Ternyata besarnya dia menjadi pelaku. Itu kan ada sisi komunikasinya kan. Iya. Bagaimana dia memperlakukan anak kecil, bagaimana dia memperlakukan orang besar. Bagaimana dia memandang dirinya itu juga kan masih sendiri. masuk komunikator. Itu ternyata ada di pendekatannya di psikologi itu ada. Bagaimana kita di masa lalu. Makanya satu anak dengan anak yang lain tidak pernah bisa sama, walaupun itu dalam satu keluarga. Dididik oleh orang yang sama, ibu bapak yang sama, di rumah yang sama, mereka tetap akan berbeda. Nggak mungkin sama. Komunikasinya, perilakunya, nggak pernah sama. Karena ada sisi psikisnya yang apa ya, nggak mungkin bisa sama, tetap ada perbedaannya. Gitu. Ya, everyone is unique lah ya. Iya. Di psikologi istilahnya human differences. Iya. Kalau saya nambahin itu, kenapa kita harus belajar psikologi gitu ya? Ya karena kita tetanggaan gitu ya, jadi nggak enak kalau nggak dipelajari. Karena kita tetanggaan. Psikologi itu kan termasuk dalam rumpun ilmu sosial gitu ya. Nah, kita tahu komunikasi itu sangat berkaitan dengan ilmu sosial yang lain. Itulah kenapa teman-teman belajar sosiologi komunikasi, teman-teman belajar komunikasi politik gitu ya. Itu karena memang ada pembahasan-pembahasan dari ilmu-ilmu tersebut yang masuk ke bagian kita kayak gitu. Jadi sebenarnya di Fakultas Psikologi, setahu saya ya Mbak, di Fakultas Psikologi UMS dulu zaman saya kuliah juga ada mata kuliah psikologi komunikasi loh. Iya, karena saling beririsan berkaitan gitu ya. Jadi kalau di sana dosennya ngomongnya kita akan belajar psikologi komunikasi. Kenapa? Karena dalam psikologi kita butuh berkomunikasi loh antara klien dan konselornya gitu kan. Nah, itu kalau di psikologi. Kalau di komunikasi, kita butuh untuk mengetahui komunikator dan komunikan dari perspektif psikologi kayak gitu. Jadi memang saling membutuhkan. Ya, timbal balik gitulah ya. Orang yang kuliah di psikologi kalau nggak punya ilmu komunikasi yang baik, nggak laku juga Mbak. Iya. Bayangin aja kalau jadi psikolog nggak punya basic komunikasi yang baik, psikolog pernikahan, ada orang datang curhat banyak bla bla bla, berantem lah sama suaminya atau sama istrinya gini, kalau nggak punya teknik komunikasi yang baik, bukan mendamaikan malah menjadi perceraian bisa. Malah menyiram bensin ya. Bisa jadi perselingkuhan sama psikolognya juga. Banyak kan. Curhat lawan jenis malah jadi perselingkuhan. Kayak gitu kan, itu pentingnya komunikasi di dalam lingkup psikologi. Iya. Itulah yang kira-kira apa itu gambaran yang akan kita pelajari gitulah ya. Jadi bagaimana komunikasi ini membutuhkan psikologi dan bagian mana dari psikologi yang kita pakai dan mana yang enggak. Karena tadi Mbak Sekar juga sempat menyinggung ada psikologi sosial, ada psikologi klinis gitu ya. Nah, kalau di komunikasi karena kita memang ranahnya ilmu sosial, ya jelas kita hanya akan belajar psikologi di ranah sosial. Kayak gitu. Biasanya mahasiswa banyak maunya Mbak, dulu kalau pas ketemu di kelas. Iya, Bu, betul. kita bahas dong Bu, itu kalau skizofrenia, jiwa itu kayak gimana gitu ya. Nanti jumlah SKS-nya nambah. Karena itu nggak selesai-selesai. Nanti masih ada yang tanya lah, itu tetangga saya tuh gini Bu, Mas, jadinya curhat.
Itu Ya, makanya. resiko psikologi komunikasi itu kayak gitu ya. Nanti Mm-mm. Anda akan lebih banyak curhat atau apa namanya? Dicurhati atau lebih banyak curhat. Kayak Mm-mm. gitu. Jatuhnya nanti saya yang curhat. Saking banyaknya pertanyaan itu malah jadi curhat gitu. Iya, Kayak tadi di pertemuan keberapa, pekan keberapa itu kan ada komunikator dan psikologi pesan. Kalau nggak salah nih di psikologi komunikator dan pesan itu nanti ada ini. Contohnya kayak teman-teman mahasiswa nih, sama-sama ngomongin tentang hal yang sama. Misal ngomongin tentang apa ya? Isu sekarang tuh apa sih Mbak? Ngomongin apa tuh? masalah COVID, virus COVID gitu ya, ngomongin vaksin. COVID. Nah, vaksin COVID. Kalau yang ngomongin tentang COVID, virus apa vaksin COVID, saya seorang Sekar Purbosari di depan khalayak banyak se-Indonesia dibandingkan yang ngomongin vaksin itu Dokter Tirta, kira-kira lebih dipercaya yang mana? Jelas kan? Lebih dipercaya saya kan? Ya nggak mungkin lah dipercaya Dokter Tirta kan? Itu Ya, ya, kenapa ya. gitu kan? Nah, itu disitulah sisi psikisnya. Kenapa sama-sama materinya sama, katakanlah materinya dikasih ya sama sama panitia. Nih kamu nanti ngasih materi tentang ini harus sama kayak ini. Ngomongnya harus ini. Tapi ketika yang ngomong saya sama yang ngomong Dokter Tirta atau Dokter Reisa gitu, dibandingkan saya yang rakyat jelata gini kan, bukan dokter lagi, itu pasti beda. Itu pasti beda. Nah, kenapa khalayak itu ketika mendengarkan itu bisa lebih percaya sama si A, bukan sama si B? Kenapa perhatiannya bisa lebih fokus ketika yang ngomongin si B, bukan si C? Di situ ada sisi psikis yang bekerja. Gitu. Padahal walaupun pesannya itu sama, plek gitu ya. Sama bro. Tapi Kayak itu Mbak, kayak sama-sama ustadz. Kalau kita sudah fanatik, kalau kita sudah seneng nih sama si ustadz ini, kayak anak-anak muda sekarang nih, aku senangnya sama ustadz ini, udah ganteng, penampilannya keren gitu ya. Sama yang diobrolin sama, tapi kalau yang ngomong ceramahnya bukan ustadz kesenangannya, dia cenderung kayak tidak mempercayai gitu loh. Aku lebih senang sama ustadz yang ini yang ngomong gitu. Nah, itu kan sisi psikis kan, selera mungkin, atau dari tingkat kepercayaan kita ketika kita mendengarkan orang lain ngomong tuh ini bisa dipercaya apa enggak ya, gitu kan. Nah itu ya, di situ teman-teman fungsinya ilmu psikologi dalam berkomunikasi. ya nanti detailnya kita akan lihat di minggu depan aja daripada nanti semuanya di sini kan repot ya. Tiba-tiba besok Nanti UAS kan. kalau semuanya di sini besok 14 pertemuan kosong terus aja. Iya, Absen UAS kok dong gitu. langsung. Ya, kira-kira itu ya gambarannya. Saya pikir ini mata kuliah yang menyenangkan karena kita akan belajar untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain. Itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang jauh dari keseharian gitu loh. Kita itu bisa langsung praktek, kita bisa nganalisis diri sendiri, kita bisa nganalisis orang lain kayak gitu. Makanya ini Bahagiakan diri sendiri dulu sebelum membahagiakan orang lain kan. Nah, itu Sekar 2021 kutipan. Padahal nggak bahagia gitu. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu soal ini referensi gitu ya. Nanti perkuliahan kita akan menggunakan beberapa referensi utama dan referensi pendukung ya. Nanti kita akan kasih judulnya juga di judul bukunya di Open Learning juga. Jadi semisal teman-teman pengen belajar langsung dari sumbernya, silakan teman-teman cari buku itu di perpus juga ada kayak gitu ya. Kita akan pakai psikologi komunikasi. Rahmat ya Mbak ya. Ya. Oke. Kayak gitu. Begitu ya kira-kira ya. Kemudian apa lagi ya? Ada yang mau disampaikan lagi biasanya di pertemuan pertama? Kayaknya cukup ya. Cukup ya? Cukup dulu. Kan masih ada 14 pertemuan nanti. Yes, betul. Sabar ya. Gitu ya teman-teman. Oh ya, kalau saya sih biasanya belajar psikologi komunikasi itu dari film. Film-film itu banyak sekali yang pembahasannya itu sebenarnya mirip-mirip ya nggak, Mbak? Tapi Mbak, aku dulu seneng juga nonton film. Tapi karena sekarang bocilnya udah 2, terkurangilah waktu-waktuku untuk
membahagiakan diri sendiri itu. Jadi udah, kalau yang maksudnya yang film-film terbaru udah nggak pernah ngikutin lagi. Mungkin nanti aku harus tanya sama dirimu. Ya, Aku nanti bisa saya nontonnya langsung kalau malam-malam kasih gitu bisa nonton. jelaskan endingnya. Waduh. Langsung ke spoiler. Jadi itu media pembelajaran psikologi komunikasi itu sangat banyak gitu ya. Teman-teman bisa nonton film-film sekarang tuh kayaknya banyak ya yang terkait gitulah sama materi kita. Gitu ya. Kalau kayaknya segitu dulu. Cukup. Ya. Besok lagi. Besok lagi. Jadi itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa teman-teman selesaikan completion di open learning. So thank you for attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.